Negara bilang ekonomi kita kuat, tapi kenapa ya rakyat terlihat tuh makin hidup susah. Halo semuanya, ini podcast pertama gua. Karena gua sendiri ngerasa gerah aja gitu ngeliat pidato presiden kemarin-marin ya. Oke lah, hari ini gua mau, ya gua nggak mau bahas lah ibaratnya yang kayak presenter TV gitulah, yang seolah-olah semuanya aman lah ngomongnya, terkendali dan penuh optimisme banget tinggi gitu. Karena ya jujur aja gitu, rakyat Indonesia sekarang sebenarnya ya nggak baik-baik saja. Ya awalnya gue lihat optimisme ya dengan Menteri Keuangan kita yang menyatakan Indonesia tuh baik-baik saja gitu. Tapi lama-lama kok terlihat dia sendiri juga kayak penuh dengan tekanan gitu. Ya dia sendiri juga lelah sepertinya ya. Karena pejabat-pejabat kita tuh yang makin tamak dan nggak jelas gitu. Dan anehnya ya, kita hidup di negara yang ibaratnya tuh menyembunyikan banget gitu loh penderitaan rakyat. Pinter banget lah pokoknya. Pakai yang namanya pencitraan. Ya contohnya aja lah, buzzer-buzzer di media sosial itu ya ibaratnya semua baik-baik saja gitu. Pejabat juga bilang, wah pertumbuhan ekonomi kita maju gitu, naik nih 5% lebih lah. Ya kita semua juga tahu ya itu kan hanya statistika. Banyak manipulasi-manipulasi data yang ibaratnya tidak sesuai dengan data sebenarnya gitu. Terus juga pejabat juga makin mewah, makin megah. Kalau bikin acara juga pamer kekayaan lah gitu loh. Tapi ya di bawah semua itu masyarakat juga capek sih sebenarnya. Ya capek hidup mahal lah, capek cari kerja, capek juga ngelihat hukum yang nggak jelas gitu loh. Bahkan orang-orang pintar yang istilahnya mengabdi, pengen mengabdi gitu loh. Tapi pada akhirnya mereka dikriminalisasi gitu loh. Terus juga ya kita juga capek lah untuk pura-pura kuat ya. Tapi faktanya ya kita sudah pesimisme. Dan menurut gua ya berita hari ini memperlihatkan satu hal sih. Indonesia sedang masuk fase di mana rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah pelan-pelan. Kemarin Pak Prabowo tuh bilang ya, anak muda jangan semua mau jadi ASN. Dan gue langsung mikir keras sih. Ini pejabat hidup di realita mana sih? Kok nggak sama dengan rakyatnya ya? Ya karena terlihat juga rakyat bukan takut kerja keras, tapi rakyat takut hidup nggak ada kepastian gitu loh. Hari ini orang bisa di PHK seenak-enaknya, bisa kerja terus habis itu di PHK, punya kontrak juga ya paling juga sebulan, 3 bulan, 6 bulan udah dipecat. Ya ibaratnya kepentingan pemerintah aja gitu loh. Dan juga fresh graduate juga disuruh punya pengalaman yang banyak. Ibaratnya ya kita tahu sendiri lah fresh graduate ya apa sih pengalamannya gitu, paling dari kampusnya mereka aja gitu ya. Terus juga gaji ya itu
Ya ibaratnya buat habis kos aja gitu loh. Sama makan juga ya seadanya gitu loh. Karena harga pada naik semua kan. Bahkan sekarang orang banyak yang kerja full time ya, tapi tetap aja kere dan miskin juga. Bayangin aja, kita kerja capek-capek, lembur, tapi tetap aja gak bisa beli apa-apa gitu loh. Hanya kebutuhan hidup aja. Mikirin masa depan ya boro-boro gitu loh. Dan negara malah heran, kenapa ASN jadi rebutan? Ya, menurut saya ya karena ASN itu bukan sekedar pekerjaan ya, tapi adalah simbol. Ya minimal gue nggak bisa dibuang lah sama sistem besok-besok gitu. Ini yang menurut gue elit ya sering gagal lah ya pahami itu. Mereka bicara, ayo kita entrepreneurship, startup, ekonomi kreatif. Seolah-olah mereka punya privilege gitu loh untuk gagal terus bangkit lagi. Dan juga kadang entrepreneurship ya jarang juga sih disupport pemerintah juga. Padahal ya rakyat kecil gagal sekali ya. Taulah bisa tamat hidupnya lah dikejar utang-utang. Dan yang paling miris sih, negara tuh sering banget motivasi ya rakyatnya untuk berani ambil risiko. Sementara perlindungan sosialnya juga rapuh gitu loh. Ya kayak pekerja lepas aja gitu. Mereka terkadang juga ada gitu loh perlindungannya. Ya baru-baru ini aja lah ada perlindungannya gitu. Ya BPJS bagus sih, tapi ya tetap ngantrinya panjang kan. Bisa seharian itu izin nggak masuk kerja karena untuk ngantri doang. Lalu kalau gagal usaha ya utangnya pasti menumpuk gitu. Ada bantuan panen gitu misalnya ininya sorry uh, pupuknya ya tetap aja mereka bukan dikasih gratis tapi ya harus minjem gitu loh. Padahal ya tahu sendiri ya ibaratnya kalau pupuk itu kan adalah suatu yang penting ya untuk fondasi ya ibaratnya pangan di ketahanan pangan lah di negara ini gitu loh. Lalu rakyat itu disuruh optimis. Ya optimisme macam apa sih? Hari ini ya IHSG naik turun lah. Bahkan cenderungnya tuh menurun gitu loh. Pasar juga nggak stabil. Harga-harga juga ya ada naik turun juga gitu. Ya otomatis ya wajar lah investor wait and see ya untuk lihat perkembangan Indonesia tuh seperti apa gitu. Dan lucunya ya setiap ada kritik sosial ekonomi langsung keluar narasi ya fundamental kita kuat. Masalahnya kalau ekonomi benar-benar kuat ya, kenapa ya rakyatnya tuh makin cemas? Kenapa orang tuh sekarang ya takut kehilangan kerjaan? Terus juga kelas menengah itu jadi turun, bukan kelas menengah lagi, tapi ya bener-bener kelas bawah gitu. Orang mau maju sedikit aja, ya ujung-ujungnya karena pajaknya juga mahal, semua dipajekin,
akhirnya ya nggak bisa maju, jadi turun kelas lagi gitu loh. Dan juga kenapa banyak orang punya penghasilan tapi mereka nggak merasa aman gitu loh. Ya karena ada perbedaan besar ya antara angka ekonomi dan realita hidup di lapangan tuh seperti apa. Ya negara tuh bisa lah bilang pertumbuhan 5%. Tapi pertanyaannya adalah 5% lebih itu dirasakan siapa? Oligarki. Ya kekayaan oligarki itu dibandingin 1 juta rakyat Indonesia lah anggapnya satu oligarki. Itu tuh bisa mencukupi rakyat buat makan gitu loh. Jadinya ya rakyat tuh banyak ya yang sekarang ya merasa hidupnya bukan lagi berkembang tapi bertahan. Ya karena menurut gua ya ini bahaya sih, karena negara mulai terlalu sibuk menjaga angka ya sampai lupa mereka menjaga manusianya, rakyatnya sendiri. Karena yang penting grafiknya bagus, investasinya seolah-olah masuk padahal sebenarnya enggak gitu loh. Terus yang penting proyek jalan tapi ya isinya dikorupsi semua gitu. Sementara rakyat ya disuruh sabar, sabar terus gitu. Lucunya lagi, orang miskin tuh disuruh kerja keras, kelas menengah diperas pajaknya, yang kaya juga makin kaya, yang punya koneksi pun juga aman-aman aja. Dan semua itu tuh yang lucunya dibungkus dengan kata-kata demi pembangunan gitu. Hari ini tuh hari reformasi ya, 21 Mei pas video ini dibuat ya. Dan pertanyaan yang paling jujur yang harus kita tanyakan sekarang ya, apakah reformasi benar-benar menang? Karena kalau dilihat ya berubah cuman wajahnya aja gitu. Dulu rakyat takut banget sama pemerintah, sekarang rakyat hanya takut viral gitu. Pejabat-pejabat pada takut viral juga gitu. Dulu propaganda lewat televisi, sekarang propaganda ya lewat algoritma. Dulu kekuasaan dikontrol sedikit orang, sekarang ya dikontrol oleh elit yang lebih modern, yang pastinya pintar lah memainkan opini masyarakat gitu. Dan yang paling menyedihkan tuh ya adalah ya saat ini tuh rakyat sekarang tuh dibuat lelah sebelum sempat ngelawan gitu. Harga naik, kerja nggak aman, mental pada hancur semua, informasi berkeliaran, hoax segala macem dan gak jelas, berisik pula lagi. Hiburan juga pada nonstop, hiburan melihat pejabat-pejabat kita pada melawak gitu. Akhirnya masyarakat kehilangan energi gitu untuk berpikir kritis. Orang sekarang ya terlalu sibuk bertahan hidup sampai nggak sempat mempertanyakan kenapa hidup makin sulit. Ini menurut gua sih ya yang paling bahaya, karena negara tidak lagi selalu menjadi otoriter lah dengan cara kasar. Kadang negara juga cukup membuat rakyat sibuk, lelah, dan takut kehilangan penghasilan. Maka rakyat pasti akan diam sendiri gitu. Kita bangga ya
jalan tol itu bertambah, gedung tinggi makin banyak gitu, kota makin modern, jalanan dibangun, IKN dibangun. Tapi coba deh lihat lebih dalam, mental masyarakat tuh udah rusak, anak muda juga udah kehilangan arah, orang tua juga udah stres lah untuk bertahan hidup gitu loh, untuk biaya hidupnya masing-masing. Kelas menengah yang baru aja naik udah harus jatuh lagi miskin gitu. Rakyat kecil juga merasa ya hukum apa sih yang bisa diharapkan gitu. Dan kita juga sekarang tuh kelihatannya udah mulai menormalisasi yang namanya ketidakadilan. Korupsi ya sudah jadi hal yang biasa lah, berita biasa. Bahkan yang lucunya yang nggak korupsi pun juga dikriminalisasi gitu, seolah-olah mereka korupsi padahal buktinya nggak ada gitu. Pejabat kaya juga mendadak dianggap normal, mau uangnya naik berapa miliar berapa triliun ya udah dianggap aja normal gitu. Orang jujur ya dianggap bodoh, orang kritis ya dianggap mereka tuh pengganggu gitu. Ini tuh bukan masalah lagi sekedar masalah ekonomi ya, tapi ini udah mulai masalah moral suatu bangsa gitu loh. Karena ketika masyarakatnya mulai percaya ya bahwa kejujuran itu nggak berguna, maka kehancuran ya tinggal tunggu waktu aja gitu loh. Ya jadi udah penutup ya. Jadi menurut gua ya rakyat Indonesia hari ini sebenarnya sedang berteriak, tapi teriakannya tenggelam lah oleh konten-konten buzzer dari pemerintah, pencitraan semuanya, digiring opini sana ke sini, dan selalu bilang optimisme terus, padahal ya udah mulai merosot gitu loh. Ya mungkin kenyataan ini yang paling pahit adalah ya Indonesia belum hancur ya, tapi banyak rakyatnya juga sudah kelelahan secara mental. Mereka masih hidup, mereka juga masih kerja, masih bisa tersenyum pula, tapi ya dalam hati mereka tuh udah kehilangan banget kepercayaan. Dan sejarah tuh udah menunjukkan berulang kali, negara yang paling berbahaya tuh ya bukan negara yang rakyatnya marah, tapi negara yang rakyatnya mulai merasa ya udahlah percuma aja lah. Karena saat harapan itu mati, disitulah bangsa mulai kehilangan masa depannya. Terima kasih.